Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Alifia dengan NIM 1906141 dari jurusan Pendidikan IPS kelas 3A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai wabah Black Death di Konstantinopel pada abad pertengahan dan wabah Taun pada masa Umar bin Khattab. Pada abad ke-14, Eropa mengalami masa terpuruk hingga harus merelakan banyak warganya meninggal karena penyakit yang disebut dengan Black Death. Black Death adalah wabah penyakit berbahaya dan menyebar luas di daerah Eropa dan diakibatkan oleh penyakit pes, yaitu sumber penyakit yang berasal dari binatang tikus pada pertengahan tahun 1300-an. Penyakit ini ditularkan dari tikus ke manusia dengan perantara kutu. Penyakit Black Death hampir sama bentuknya seperti bisul besar, tetapi berwarna hitam yang mengalirkan darah dan nanah. Penularannya pun cukup sederhana, yaitu hanya dengan menyentuh pakaian orang yang terjangkit virus tersebut. Mengapa fenomena wabah Black Death tersebut bisa terjadi? Karena awal mulanya pada bulan Oktober 1347 terdapat 12 kapal yang berasal dari Laut Hitam datang ke pelabuhan Sisila di Messina, Italia. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Para pelaut yang datang dari Laut Hitam itu rata-rata tewas mengenaskan di atas kapal. Mereka tewas disebabkan penyakit seperti bisul berwarna hitam menempel di beberapa bagian di tubuh mereka. Saat itu, pemerintah Sisila langsung memerintahkan kapal tersebut segera pergi dari pelabuhan karena khawatir akan menularkan kepada warga setempat. Tetapi pada nyatanya, penyakit itu telah menular dan diperkirakan sekitar 25 juta orang atau 30% populasi di Eropa meninggal akibat wabah ini. Proses penyembuhannya saat itu pun terbilang sadis karena mengharuskan mereka membunuh orang. Dikarenakan pengetahuan masyarakat yang rendah dan lebih banyak percaya kepada tahayul, penyakit mematikan ini disebut-sebut sebagai kutukan Tuhan. Jadi, kalau ingin sembuh, seseorang yang menderita Black Death harus membunuh sebanyak-banyaknya orang Yahudi maupun tetangganya sendiri. Selain itu, orang yang terkena penyakit Black Death harus memakai topeng menyerupai paruh burung. Di dalam paruhnya itu diberikan wewangian lavender yang berharap bisa menyembuhkan. Tetapi hasilnya nihil. Topeng tersebut justru tidak berpengaruh apapun terhadap kesembuhan Black Death. Hingga di tahun 1350-an, penyakit itu pun mereda. Pada abad ke-18 Hijriah, 639 Masehi, atau sekitar tahun 6 Khalifah Umar bin Khattab memimpin, terjadi wabah taun yang dahsyat di negeri Syam tersebut, yang diduga berasal dari wilayah Amawas Palestina. Taun adalah pembengkakan parah yang mematikan, menimbulkan rasa haus dan dahaga yang amat parah, kemudian rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menjadi hitam, hijau, atau abu-abu. Selanjutnya, nanah akan muncul. Biasanya, taun ini menyerang 3 lokasi tubuh, yaitu ketiak, bagian belakang telinga, dan ujung hidung. Akibat wabah tersebut, maka diperkirakan sekitar 20-30 ribu penduduk Syam meninggal dunia. Di antara yang menjadi korban wabah tersebut adalah gubernur Syam sendiri, yaitu Abu Ubaidah, dan beberapa sahabat Nabi seperti Mu'adj, Suhail, dan Yazid ibn Abdu Syufan. Mungkin karena belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat itu, maka penyebab penyebaran wabah tersebut tidak diketahui. Diperkirakan wabah itu menyebar dengan cepat melalui udara dan air, menyerang darah, lalu menimbulkan borok pada kulit. Akhirnya, Khalifah Umar langsung turun tangan untuk meninjau wilayah Syam. Namun, oleh sebagian sahabat, beliau disarankan untuk tidak memasuki wilayah tersebut dengan menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Jika kalian mendengar tentang wabah taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri itu. Apabila kalian berada di negeri yang terjangkit wabah itu, maka janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya." Sang khalifah pun mengurungkan niatnya memasuki wilayah tersebut, lalu bertemu dengan gubernur Syam di Sarah, sebuah tempat dekat dengan perbatasan Syam. Akhirnya, Khalifah Umar memerintahkan kepada penduduk Syam untuk tidak boleh keluar wilayah Syam. Penduduk dari luar juga tidak boleh memasuki wilayah Syam. Kemudian penduduk yang sudah terkena virus taun tersebut hendaknya diasingkan atau diisolasi ke tempat-tempat yang tinggi atau pegunungan.